Pernikahan tanpa cinta Ustadz dingin. Bab 070. Fahri menatapnya beberapa detik, kemudian mengangguk pelan. Masuk saja. Mereka berdua masuk ke ruang tamu. Alia muncul dari dapur dengan wajah terkejut melihat siapa tamunya. Sekilas, sorot matanya membeku, tapi ia tetap menjaga sopan santun. Silakan duduk, ucapnya singkat. Ryan menarik napas panjang. Alia, aku datang untuk meminta maaf atas sikap Najwa kemarin di acara Umar. Aku tahu itu sangat melukai harga dirimu. Aku juga malu karena itu terjadi di depan orang banyak. Alia diam, matanya tertuju pada meja, bukan pada Ryan. Suasana hening, hanya terdengar bunyi detak jam dinding. Fahri yang duduk di samping Alia kemudian ikut berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Ustadz Ryan, saya menghargai niatmu datang. Tapi saya juga ingin kau tahu, kejadian kemarin bukan hal kecil. Bukan sekali ini Najwa melibatkan emosi pada hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik. Ryan mengangguk pelan. Saya tahu. Dan saya tidak membela perbuatannya. Karena itu saya di sini, bukan hanya untuk minta maaf, tapi juga untuk melihat Isa. Alia sedikit tertegun. Untuk menjenguk Isa. Iya, jawab Ryan. Aku dengar kemarin dia sempat menangis setelah kejadian itu. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Alia menatap Fahri seolah meminta persetujuan. Fahri sempat terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik. Tapi saya minta satu hal, Ustadz Ryan. Mulai sekarang, Isa jangan terlalu sering bertemu keluarga Ustadz. Bukan karena saya mau memutuskan hubungan keluarga, tapi karena saya ingin melindungi anak saya dari perkataan yang bisa melukai hatinya. Ucapan itu membuat Ryan sedikit terdiam. Ia bisa merasakan betapa Fahri benar-benar ingin menjaga putranya. Namun perasaannya sebagai ayah kandung ikut terluka. Tapi untuk saat, saya mengerti, jawab Ryan akhirnya. Jadi, Ryan memecah keheningan, suaranya datar, kalian sengaja membatasi Isa dari bertemu orang di luar rumah. Fahri menegakkan badan. Bukan begitu. Saya hanya bilang, mulai sekarang Isa tidak boleh sering dibawa keluar, apalagi dijenguk sembarang orang. Nada suaranya tegas, tapi ia sengaja mengontrol intonasinya, agar tidak terdengar seperti menghardik. Ryan tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran. Sembarangan orang, ya. Jadi maksudmu, saya ini termasuk orang asing bagi Isa. Alia menatap cepat ke arah Fahri. Ia tahu kalimat itu akan memicu sesuatu. Mas Ryan, bukan itu maksud Mas Fahri. Biar dia jawab sendiri, potong Ryan, matanya tak lepas dari Fahri. Fahri menarik napas panjang, menatap balik tanpa gentar. Ustadz Ryan, saya cuma ingin melindungi anak dan istri saya dari kejadian tidak mengenakan seperti kemarin. Najwa, istrimu, sudah menuduh Alia di depan banyak orang, menuduhnya tidak bisa mendidik anak. Itu sudah cukup melukai hati Alia. Dan saya tidak mau ada kesempatan kedua untuk hal seperti itu terulang. Ryan mengerutkan kening, rahangnya mengeras. Tapi jangan samakan saya dengan sikap Najwa. Saya datang hari ini untuk meminta maaf atas perbuatannya, bukan untuk mencari masalah. Bagus kalau begitu, balas Fahri tenang tapi tegas. Tapi saya tetap mempertahankan pendirian saya. Saya tidak mau Isa terlalu sering dibawa keluar atau dijenguk orang yang tidak tinggal di sini. 10. Kali ini Ryan tertawa kecil, tapi tawa itu tidak menyenangkan sama sekali. Lucu. Kamu lupa siapa saya?
Saya ayah kandung Isa, Fahri. Apa kamu pikir gelar itu hilang hanya karena kamu dan Alia yang mengasuh Isa? Fahri bersandar ke kursi, kedua tangannya terlipat di dada. Saya tidak lupa, Ustadz Ryan. Justru karena saya ingat, saya mengharapkan kamu lebih paham bagaimana menjaga hati orang yang sekarang menjadi istri dan ibu dari anakmu itu. Alia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. Udara di ruangan itu terasa semakin panas. Kalian berdua, tolong jangan memperpanjang ini. Kejadian kemarin memang tidak menyenangkan, tapi kita semua di sini sayang pada Isa. Alia, Ryan memotong, suaranya sedikit meninggi. Aku tersinggung dengan ucapan Fahri. Dia menganggap aku orang asing bagi darah dagingku sendiri. Fahri mengangkat alis. Kalau tersinggung, itu urusanmu. Saya berbicara sebagai suami yang ingin melindungi istri dan anak saya. Dan saya akan mengatakan hal yang sama, siapapun yang kemarin bersikap seperti Najwa. Ryan mencondongkan tubuh, nadanya dingin tapi penuh tekanan. Jangan bawa-bawa Najwa lagi. Aku sudah meminta maaf. Itu harusnya cukup. Permintaan maaf tidak menghapus luka, Ryan, balas Fahri. Apalagi kalau lukanya ditorehkan di depan orang banyak. Alia buru-buru berdiri. Cukup. Aku tidak mau Isa terbangun karena kalian saling melempar kata-kata seperti ini. Ia menatap keduanya bergantian. Ryan, aku tahu kamu ayah Isa, dan aku tidak pernah menutup pintu untuk hubunganmu dengannya. Tapi Fahri juga benar, kami ingin menjaga agar kejadian kemarin tidak terulang. Jadi, tolong, jangan saling menyalahkan. Namun, kata-kata itu hanya meredakan sedikit. Ryan masih memandang Fahri dengan tatapan menusuk, seolah ingin mengatakan banyak hal lagi. Fahri pun tidak sepenuhnya melunak, meski ia memilih diam setelah Alia menegur. Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi kali ini bukan keheningan yang damai melainkan keheningan yang terasa seperti bara, menunggu waktu untuk kembali menyala. Ryan tetap tak bergeming. Aku datang baik-baik, meminta maaf. Tapi ucapanmu barusan, Fahri, membuatku tersinggung. Kejadian kemarin memang salah Najwa, dan aku sudah mengakuinya. Tapi jangan sampai kamu membatasi aku bertemu anakku. Fahri menyandarkan punggung, napasnya terdengar sedikit lebih berat. Kalau tujuannya baik, aku tidak akan melarang. Tapi kamu juga harus paham, aku punya tanggung jawab melindungi keluarga ini, termasuk Isa, dari hal-hal yang tidak perlu. Ketegangan di udara begitu terasa. Alia memegang tangan Fahri, mencoba memberi sinyal untuk mengakhiri perdebatan ini. Ryan, Isa ada di kamarnya. Kalau mau, silakan temui dia. Aku akan buatkan minuman lagi. Ryan mengangguk, meski ekspresi wajahnya masih menunjukkan rasa tersinggung. Ia bangkit, melangkah menuju kamar Isa. Saat ia membuka pintu, Isa yang sedang tidur di box langsung tersenyum lebar, tangannya terulur meminta digendong. Ryan mengangkat anaknya itu dengan penuh perasaan. Abi rindu sekali. Ucapnya pelan, mencium kening Isa. Sejenak, amarah yang tadi memenuhi dadanya mencair, diganti rasa hangat karena bisa memeluk darah dagingnya sendiri. Namun di ruang tamu, Fahri hanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang kini tertutup. Ada rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan, campuran antara cemburu, waspada, dan sedikit kesal. Alia kembali duduk di sebelah Fahri. Aku tahu kamu hanya ingin melindungi kita. Tapi, Mas, bagaimanapun juga, Ryan tetap ayah Isa. Mungkin kita harus belajar menempatkan batas, tapi tanpa membuatnya merasa
11. Dijauhkan dari anaknya. Fahri menarik napas panjang. Aku tahu, Alia. Tapi melihat apa yang terjadi kemarin, aku tidak ingin risiko itu terulang. Sekalipun Ryan tidak salah, orang-orang di sekitarnya bisa saja membuat masalah. Di kamar, Ryan masih bermain dengan Isa, memeluknya erat. Namun di hatinya, percakapan dengan Fahri barusan masih berputar-putar. Rasa tersinggungnya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, hubungan mereka akan selalu diwarnai gesekan seperti ini, apalagi jika menyangkut Isa. Dan di ruang tamu, Fahri pun menyadari ini mungkin bukan terakhir kalinya mereka berdebat soal anak. Itu. 12. Suasana rumah terasa jauh lebih sepi setelah Ryan pamit. Pintu ruang tamu baru saja tertutup, tapi hawa tegang yang ditinggalkannya masih menggantung. Alia duduk di sofa, menatap pintu itu beberapa detik sebelum perlahan menghela napas panjang. Fahri berjalan melewatinya, menuju meja makan untuk mengambil segelas air. Wajahnya datar, tapi rahangnya tampak mengeras. Alia bisa membaca kalau suaminya sedang tidak dalam mood untuk bercakap-cakap, tapi justru itu yang membuatnya merasa harus berbicara sekarang. "Mas," panggil Alia pelan. Fahri tidak langsung menoleh. Ia meminum air di tangannya, lalu menaruh gelas itu ke meja dengan sedikit hentakan. "Apa?" Suaranya datar, tapi jelas ada nada menahan emosi. Alia mencoba tersenyum tipis, walau hatinya was-was. "Tadi, waktu Mas bicara sama Mas Ryan, seharusnya nggak segamblang itu. Aku tahu Mas nggak suka kejadian kemarin, tapi bagaimanapun juga, dia tetap ayah kandung Isa." Fahri langsung menatap Alia. Sorot matanya tajam, bukan karena marah membabi buta, tapi penuh ketegasan. "Jadi sekarang kamu mau bilang aku salah?" "Aku nggak bilang salah, Mas. Aku cuma bilang, cara Mas ngomong tadi terlalu keras. Aku ngerti Mas mau jaga aku dan Isa, tapi kamu membela Ryan." Fahri memotong kalimat itu cepat, suaranya agak meninggi. "Alia, kamu sadar nggak, orang itu datang bawa beban dari rumahnya sendiri. Istrinya sudah memalukan kamu di depan orang banyak. Aku ini yang berdiri di depan kamu, membela kamu, melindungi kamu. Dan sekarang kamu malah membelanya." Alia menggeleng pelan. "Aku bukan membela dia, Mas. Aku cuma ingatkan, bahwa Mas Ryan punya hak ketemu Isa kapanpun dia mau. Itu bukan hak yang bisa kita batasi." Fahri menunduk sesaat, lalu tertawa singkat tanpa humor. "Hak? Kalau haknya bikin anak itu nanti sakit hati, apa kamu mau diam aja? Kamu pikir aku mau menutup pintu silaturahmi begitu aja? Enggak. Aku cuma mau jaga supaya kejadian kemarin nggak terulang. Kalau untuk itu aku harus dibilang kasar, ya biar aja." "Mas," Alia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku cuma nggak mau hubungan ini tegang terus gara-gara masa lalu. Kita ini keluarga, Mas. Isa juga butuh keduanya ayah kandung dan ayah sambungnya untuk rukun." Fahri mengangkat wajahnya, menatap Alia lama. "Kamu lupa ya, Alia? Aku mungkin ayah sambung, tapi aku sayang Isa kayak nyawa aku sendiri. Kalau sampai ada yang bikin dia terluka, aku yang nggak akan tinggal diam. Termasuk kalau yang bikin dia terluka adalah keluarga ayah kandungnya sendiri." Kata-kata itu menusuk Alia, tapi ia tahu itu keluar dari ketulusan. Ia tahu betapa Fahri benar-benar menganggap Isa seperti darah dagingnya sendiri. Namun,
Hatinya juga berat melihat Ryan yang diposisikan seolah hanya orang asing bagi anaknya. Mas, aku ngerti maksud baik Mas, tapi tadi itu sudah kelewatan. Kalau Mas terus begitu, aku takut Isa jadi bingung sendiri nanti. Dia bakal ngerasa ayah kandungnya orang jahat, padahal dia berhak sayang sama dua-duanya. Fahri diam. Napasnya terdengar sedikit berat. Kamu tahu nggak, Al, yang paling bikin aku kecewa sekarang ini? Bukan cuma sikap Ryan, tapi sikap kamu. Aku pikir kamu bakal sepenuhnya ada di pihakku, apalagi setelah yang Najwa lakuin kemarin. Tapi ternyata kamu masih bisa membela mereka. Alia meremas ujung bajunya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak membela mereka, Mas. Aku membela kebenaran. 13. Hening panjang menyelimuti ruangan. Fahri mengalihkan pandangannya, berjalan ke arah kamar tanpa menambah kata. Alia hanya bisa berdiri di tempat, menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Suasana rumah terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati yang sedang berjauhan. Di dalam kamar, Fahri duduk di tepi ranjang, memegang kepala. Ia bukan tidak mengerti maksud Alia, tapi rasa cemburu dan kecewa itu menusuk dalam. Sementara di ruang tamu, Alia memeluk dirinya sendiri, mencoba mengatur napas yang tersengal, berharap jarak ini tidak akan menjadi jurang yang semakin lebar. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Hanya dua hati yang sama-sama merasa benar, tapi juga sama-sama merasa disakiti. Pagi menjelang udara di rumah Alia terasa berat. Bukan karena cuaca yang mendung atau udara yang dingin, tapi karena hawa di dalam rumah yang seolah dipenuhi tembok tak kasat mata di antara Alia dan Fahri. Semalaman mereka memang tidak banyak bicara. Alia sibuk menidurkan Isa yang rewel karena giginya mulai tumbuh, sementara Fahri hanya diam di ruang tengah, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Pagi ini, suasana dingin itu masih menggantung. Alia menyiapkan sarapan seperti biasa, telur dadar, tempe goreng, dan manis hangat. Ia meletakkannya di meja makan tanpa sepatah kata pun. Fahri duduk di kursinya, memperhatikan gerak-gerik istrinya sekilas, tapi tidak ada senyum yang terbit di wajahnya. Isa sudah bangun sejak subuh dan kini duduk di kursi makannya, mengoceh tak jelas sambil memukul-mukul sendok plastik. Suara ocehan anak itu seolah menjadi satu-satunya hal yang sedikit mencairkan suasana. Alia menarik kursi dan duduk, mengambil sepotong tempe. Lah hendak menyuapkan ke mulutnya ketika Fahri tiba-tiba berbicara. Aku sudah pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan semua ini. Alia menoleh. Suara Fahri terdengar mantap, tapi ada nada serius yang membuat jantungnya berdebar. Maksud kamu, semua ini apanya? Tanya Alia hati-hati. Masalah kita. Masalah dengan Ryan. Masalah keluarganya. Aku tidak mau kita terus-terusan bersitegang hanya karena urusan bertemu Isa, ucap Fahri, suaranya datar tapi tegas. Alia mengerutkan dahi. Terus, kita pindah. Keluar kota, jawab Fahri tanpa basa-basi. Alia sampai meletakkan tempenya kembali ke piring. Apa? Fahri menatap Alia lurus-lurus. Aku sudah pikirkan semalam. Kita pindah keluar kota. Aku sudah punya rencana kemana kita akan tinggal. Aku juga bisa direkomendasikan kampus untuk ngajar di sana. Kalau kita pindah, tidak akan ada lagi alasan untuk berurusan dengan keluarga Ryan setiap hari. Alia menggeleng cepat, masih sulit memproses ucapan suaminya. Mas Fahri, kamu serius? Pindah. Tiba-tiba begini. Tidak tiba-tiba.
Aku sudah memikirkan ini sejak kejadian kemarin, ucap Fahri tegas. Aku tidak mau anak kita, istri aku, harus berhadapan dengan situasi seperti kemarin lagi. Aku tidak mau lagi melihat Ryan seenaknya masuk ke rumah ini dan merasa punya hak penuh hanya karena dia ayah kandung Isa. Aku ayah sambungnya, tapi aku yang setiap hari ada untuk dia. Aku yang bangun malam kalau Isa rewel. Aku yang antar ke dokter. Aku yang jagain dia di saat kamu harus istirahat. Alia menunduk, jari-jarinya meremas ujung meja. Aku tahu kamu sayang banget sama Isa. Tapi pindah, Mas. Itu artinya, aku tidak akan bisa ketemu keluargaku juga. Tidak bisa ketemu teman-teman. Dan, ia menelan ludah, Mas Ryan memang ayah kandung Isa, dia tetap punya hak. Fahri tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia, lebih ke senyum getir. Haknya sudah dia sia-siakan waktu dia biarin istrinya memarahi kamu di depan banyak orang. Kalau dia benar-benar ayah yang bertanggung. 14. Jawab, dia akan melindungi kamu. Tapi dia diam saja. Sekarang aku harus menjaga kamu, dan untuk itu, aku harus memastikan kamu jauh dari orang-orang yang bisa menyakitimu. Mas Fahri, kamu nggak bisa gitu. Alia mencoba menahan nada suaranya agar tidak meninggi, apalagi di depan Isa yang masih duduk sambil mengamati orang tuanya bergantian. Aku bisa, Alia. Kali ini suara Fahri benar-benar tegas. Aku kepala keluarga. Keputusan ini mutlak. Kamu istriku, kamu ikut aku. Itu kewajiban. Alia menatap suaminya tak percaya. Kamu pikir ini semudah itu? Kita punya rumah di sini, pekerjaan, semua. Kalau kita pindah, apa jaminannya semua akan baik-baik saja? Aku yang jamin. Kita mulai hidup baru di tempat yang baru. Aku nggak mau hidup kita diwarnai drama orang lain, ucap Fahri, menatap tajam. Alia menghela napas panjang, merasakan dadanya sesak. Tapi, aku nggak setuju, Mas Fahri. Aku nggak mau pindah. Fahri mengerutkan alis. Kenapa? Karena Ryan. Bukan. Alia spontan membantah. Aku cuma nggak mau keputusan sebesar ini diambil sepihak. Kita harus bicarakan, kita timbang baik-baik. Ini bukan cuma soal Ryan atau Najwa, ini soal hidup kita, masa depan Isa juga. Fahri menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Alia dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku sudah timbang, Alia. Dan keputusan aku tetap sama. Kita pindah. Kalau kamu keberatan, aku anggap kamu tidak mendukung aku sebagai suami. Alia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Kamu nggak adil, Mas. Aku adil. Justru aku nggak mau kamu terus-terusan disakiti. Aku nggak mau Ryan masuk ke kehidupan kita kapan saja dia mau, jawab Fahri, nada suaranya mulai meninggi. Ketegangan itu terasa menusuk. Isa mulai gelisah di kursinya, seolah ikut merasakan aura panas di antara kedua orang tuanya. Alia akhirnya berdiri, mengangkat Isa dari kursi makan dan memeluknya erat. Aku nggak mau ngomong lagi soal ini sekarang, ucap Alia pelan tapi tegas, lalu melangkah masuk ke kamar. Fahri hanya duduk diam di kursinya, matanya menatap kosong ke arah meja makan. Keputusannya sudah bulat, tapi ia tahu perjalanannya untuk membuat Alia mengikuti kemauannya tidak akan semulus yang ia harapkan. Pagi itu, meski matahari mulai meninggi, suasana di rumah mereka tetap dingin dan jarak di hati mereka terasa semakin lebar. Rumah dinas kembali terasa seperti ruang tamu masjid yang ditinggalkan usai salat subuh, sepi, dingin, dan hening.
Tidak ada suara sendok beradu dengan gelas seperti biasanya. Tidak ada sapa, sarapan dulu, dari Najwa. Bahkan aroma demanis yang biasa menyapa hidung Ryan tiap pagi pun tak tercium. Ryan duduk di ruang keluarga, mengenakan baju koko sederhana. Matanya menatap Quran di pangkuannya, tetapi pikirannya berlari ke arah lain. Bibirnya bergerak membaca ayat, namun hatinya resah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya pagi itu terasa kering, ada ketenangan yang biasanya menyertai. Najwa keluar dari kamar, mengenakan gamis biru muda. Wajahnya datar, langkahnya tenang tapi jelas menghindari tatapan suaminya. Ia menuju dapur tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu menyiksa. Ryan sudah terbiasa dengan jeda-jeda sunyi dalam rumah tangga, tapi akhir-akhir ini, sunyi itu bukan lagi tanda damai, melainkan tanda perang yang sedang menunggu ledakan. Dan benar saja, ledakan itu tak lama lagi akan datang. 15. Ryan meletakkan Quran ke meja, menarik napas panjang, dan berkata, suaranya tenang tapi tegas. Kapan terakhir kali aku bertemu Isa? Najwa yang sedang menuang air ke gelas berhenti sejenak. Tangannya tak bergetar, tapi matanya tak menoleh. Minggu lalu, kalau nggak salah, jawabnya datar. Ryan mengerutkan kening. Minggu lalu. Itu pun cuma sebentar. Dan sekarang Fahri sama Alia semakin membatasi aku ketemu anakku sendiri. Kamu tahu kenapa? Najwa akhirnya menoleh, tapi tatapannya penuh perlawanan. Itu bukan salah aku. Ryan menggeser duduknya, matanya tajam menembus Najwa. Bukan salahmu. Semua ini mulai setelah kejadian kemarin, waktu kamu bicara seenaknya sama Alia. Kamu pikir itu nggak ada akibatnya? Najwa langsung merapatkan bibir. Aku cuma membela diri. Alia yang duluan. Ryan memotong cepat. Najwa. Suaranya mulai meninggi. Kamu selalu begitu. Selalu merasa benar. Selalu jawab setiap ucapanku. Aku ini suamimu. Najwa meletakkan gelas di meja dapur dengan sedikit hentakan, lalu berjalan mendekat. Mas Ryan, aku juga manusia. Aku nggak mau disalahkan terus. Semua masalah sama Fahri itu dari dulu sudah ada. Dia nggak pernah suka sama kamu. Jadi kalau sekarang dia batasi kamu ketemu Isa, itu bukan karena aku. Ryan berdiri, tubuhnya tinggi menjulang di hadapan istrinya. Nafasnya berat. Najwa, aku sudah berusaha menjaga hubungan baik sama mereka. Tapi kamu, dengan ucapan dan sikapmu, membuat semuanya runtuh. Sekarang Fahri bahkan menatapku seperti aku ini orang asing. Najwa menahan napas, lalu menatap balik suaminya. Kalau memang mereka mau menjauh, biar saja. Kita bisa hidup tanpa mereka. Isa juga. Ryan langsung memotong tajam. Isa itu anakku. Kamu pikir aku bisa hidup tanpa anakku? Keheningan membeku di antara mereka selama beberapa detik. Lalu Ryan berkata dengan suara yang lebih keras, kali ini nadanya bukan sekadar marah, tapi kecewa, tersakiti. Aku ini manusia, Najwa. Bukan malaikat. Meskipun aku ustadz, aku punya hati. Dan sekarang hatiku, sedang kamu hancurkan. Najwa terlihat terkejut, tapi ia tetap mencoba melawan. Aku nggak maksud begitu, Mas Ryan. Tapi, Ryan mengangkat tangan, bukan untuk memukul, tapi untuk menghentikan kata-kata itu. Diam. Suaranya bergetar, menahan emosi. Kamu selalu punya tapi. Selalu. Tidak pernah mau mendengar. Penuh. 16. Najwa mundur selangkah. Ia menelan ludah,
matanya berkaca-kaca tapi tidak meneteskan air mata. Kalau aku diam, siapa yang akan jelasin dari pihakku? Apa aku cuma boleh iya-iya saja? Apa itu yang kamu mau? Ryan menatapnya lama. Yang aku mau cuma satu, kamu mengerti bahwa sikapmu itu ada akibatnya. Dan akibatnya sekarang, aku kehilangan kesempatan bertemu anakku. Nachua menggigit bibirnya, merasa bersalah tapi gengsi menahannya untuk meminta maaf. Jadi, semua salah aku. Ryan menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Aku lelah, Nachua. Lelah berdebat denganmu. Lelah harus mengulang hal yang sama. Mas, kenapa sih kamu? Cukup. Aku capek. Ryan menghindar. Di kepalanya, Ryan teringat masa-masa awal pernikahan. Nachua dulu tidak seperti ini. Ia lembut, penurut, dan mendukungnya dalam setiap keputusan. Tapi entah sejak kapan, semua berubah. Mungkin sejak masalah dengan Fahri dan Alia mulai memanas. Mungkin sejak kehadiran Isa di kehidupan mereka menjadi titik sensitif yang selalu memicu pertengkaran. La mengingat bagaimana dulu ia begitu bahagia menggendong Isa untuk pertama kali. Bagaimana ia berharap anak itu akan tumbuh mengenalnya sebagai ayah yang hadir. Tapi sekarang, hanya ada jarak bukan hanya antara dirinya dan Isa, tapi juga dirinya dan Nachua. Nachua mengambil gelasnya dan berjalan ke kamar tanpa menoleh. Ryan duduk mematung, jemarinya menggenggam ujung sajadah di depannya. La tahu ia telah membentak. Ia tahu sebagai seorang ustadz, seharusnya ia bisa menahan amarah. Tapi pagi itu, ia hanya manusia yang terluka.